Selamat pagi teman-teman Diva. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini udah pada sarapan? Sudah. Udah. Tadi pada sarapan apa? Oh, lontong. Pemilih sarapan lontong. Iya. Kalau Agnes tadi sarapan apa? Nasi. Uduk, nasi uduk. Enak sarapannya? Enak. Suka rasanya? Sekali. Suka, alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke materi, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya izin untuk presensi dulu ya. Eli, Emily, terus Agnes, Agatha, Yerin, tadi semua ya. Sebelum ke materi, saya mau tanya, kemarin di minggu kemarin kalian belajar apa? Ada yang masih ingat? Oh iya, perkenalan diri. Kira-kira untuk di perkenalan diri ada kata-kata yang sulit kah? Oh, hobi. Oke. Kenapa hobi itu sulit? Untuk kata hobinya? Atau Melukis. oh, melukisnya susah. Tapi Eli sudah bagus penyebutannya. Iya. Oke, ada lagi kesulitan berbahasanya? Tidak ada, oke ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Materi hari ini adalah tokoh-tokoh hebat. Kalian sudah kenal dengan siapa yang ada di depan sini? Ada yang kenal ini? Siapa yang kenal? Kira-kira dia berasal dari mana ya? Korea. Iya, betul, ganteng banget ya. Ada yang ngefans sama Cha Eun-woo. Oh, kamu ngefans? Kenapa kamu suka Cha Eun-woo? Karena sama-sama dari Korea. Oh, sama-sama dari Korea. Ini adalah tokoh-tokoh hebat yang berasal dari negara-negara lain. Banyak, ada yang dari Korea, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembelajaran tokoh-tokoh hebat itu diharapkan pembelajar itu mampu mempresentasikan deskripsi secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan gaya bahasa dan struktur teks yang logis dengan konteks situasi dan komunikasinya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin berbagi video terlebih dahulu ya. Nanti disimak. Bayangkan, Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Ada yang tahu ini siapa? Steve Jobs. Iya, Steve Jobs ini dia ngapain ya? Ada yang tahu? Siapa di sini yang HP-nya iPhone? Iya, Agatha ya. Nah, Steve Jobs ini kebetulan dia salah satu pendiri Apple. Kita dengerin ya perjalanannya. Bayangkan, Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Pada tahun 1985, Apple memutuskan hubungan dengannya. Tapi, Jobs tidak menyerah. Dia mendirikan Next. Dan ironisnya, Apple membeli perusahaan itu. Alhasil Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997 dan mengubah perusahaan itu menjadi raksasa teknologi. Kegagalan ini justru yang membawanya ke kesuksesan besar. Let me tell you a secret. Ada yang tahu dia siapa? No one does what they do. Siapa? Ideas don't come Dia out itu of the adalah pendiri. They only become clear as Dia you work on betul them. Facebook, You just have Instagram, to get WhatsApp started. kalian pakai ya. Wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to get Halo.
The greatest successes come from having the freedom to fail. Dari dua tokoh yang tadi di video ditampilkan itu, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya tokoh hebat itu adalah gelar atau sebutan yang merujuk pada seseorang yang memberikan dampak yang luar biasa kepada kita, yang bisa mengubah peradaban atau menjadi sumber inspirasi. Tokoh hebat itu berasal dari berbagai kalangan, jadi dia bisa dari ilmuwan ataupun dari pekerjaan lainnya gitu. Nah, terus mereka adalah orang yang bekerja dengan penuh visi, ketangguhan, dan konsisten dalam memajukan masyarakat atau bidang yang digeluti. Jadi ada juga yang dari olahraga, kayak tadi Cristiano Ronaldo, ada yang ngefans sama Cristiano Ronaldo, enggak karena perempuan ya. Nah, tadi kan kita udah belajar di tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia. Sekarang Indonesia juga punya tokoh-tokoh hebat. Salah satunya yaitu B.J. Habibie. Siapa beliau? B.J. Habibie. Kenapa ya B.J. Habibie itu dapat dikatakan hebat? Karena beliau itu memiliki IQ yang melebihi dari Albert Einstein. Dia tuh IQ-nya bisa sampai 200, sedangkan kalau Albert itu dia hanya di kisaran 160 sampai 190. B.J. Habibie juga dikenal sebagai bapak pencipta pesawat terbang pertama di Indonesia. Hebat kan? Nah, terus beliau juga melejit gitu, namanya bisa terkenal ketika dia berhasil menemukan teori crack dari progression, yaitu yang menjelaskan retakan dari sayap pesawat terbang dan badan pesawat terbang. Keren nggak beliau? Iya, makanya karena beliau keren dan menginspirasi, beliau juga termasuk dalam tokoh-tokoh hebat di Indonesia. Terus yang kedua ada Najwa Shihab. Siapa beliau? Iya, Najwa Shihab ini dia tuh seorang jurnalis yang berasal dari Indonesia. Dia alumni Fakultas Hukum di Indonesia, cuman dia kan SMA juga terpilih mengikuti program dari Amerika Field Service yang di Indonesia dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya selama 1 tahun di Amerika. Tapi sayangnya tuh Najwa Shihab tidak melanjutkan hukumnya, dia lebih minat ke jurnalisnya itu. Nah, kenapa bisa dikatakan dia hebat? Karena dia itu dikenal sebagai jurnalis yang pembawa acaranya itu tajam dan kritis. Dia perempuan tapi dia berani untuk membawakan program bincang-bincang politik di Indonesia. Dan dia juga salah satu ikon jurnalis yang paling berpengaruh di Indonesia. Selanjutnya ada Prajogo Pangestu. Ada yang tahu Prajogo Pangestu? Belum ya? Nah, dia ini adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Kalian bisa lihat di tahun 2026. Kekayaannya itu diperkirakan mencapai 28,6 miliar US dollar. Itu bisa sekitar 513 triliun. Dari kekayaan yang dia dapat, dia itu berasal dari seorang supir angkot. Dia supir angkot. Nah, awalnya dia bisa menjadi orang terkaya di Indonesia dan itu juga nomor 1. Dia hanya tamatan SMP. Terus dia nggak melanjutkan sekolah karena memang terkendala oleh biaya. Terus dia ketemu pas dia jadi supir angkot, dia ketemu sama orang Malaysia, ya pengusaha kayu. Akhirnya dia ikuti, dia geluti. Nah, dia kembangkan lagi bisnisnya itu sampai sekarang dia bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia yang kekayaannya bisa sampai 513 triliun. Saya sudah menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh hebat, terus juga tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia, di negara-negara lain selain Indonesia, dan siapa-siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh hebat yang ada di Indonesia. Saya minta sekarang kalian mencari tokoh yang menurut kalian itu dia hebat, lalu kalian nanti presentasikan
siapa orangnya, boleh berasal dari negara manapun. Nah, terus nanti kalian ceritakan kenapa dia dikatakan hebat dan kenapa kira-kira kalian memilih dia menjadi salah satu tokoh hebat yang kalian suka. Boleh dicari. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Oke, dicari dulu ya. Apakah sudah? Sudah. Eli sudah? Yeri sudah? Sudah. Oke, semuanya sudah cari? Oke, di sini saya minta 3 perwakilan, tapi satu-satu dulu untuk maju ke depan menceritakan siapa tokoh yang ditemuin. Ada yang ingin maju pertama? Agnes? Boleh? Iya, boleh. Ya, teman-teman perhatikan ya. Ya teman-teman, di sini saya mau menunjukkan tokoh hebat dari negara saya, Korea. Yaitu ada Lee So-yoon. Ya, boleh ditunjukin. Ya, ini. Beliau ini adalah ilmuwan dari Korea Selatan dan juga menjadi wanita kedua dari Asia yang menjelajahi ke luar angkasa. Oke, terima kasih. Udah ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sampai ada lagi? Agatha mau? Boleh, silakan lanjutkan. Oke, baik. Jadi tokoh inspirasi yang saya pilih itu berasal dari Indonesia, bukan berasal dari negara saya. Karena saya melihat ada pahlawan perempuan yang bernama Kartini. Saya pernah melihat di artikel tentang Kartini ini, dia ini suatu pahlawan yang bergerak untuk wanita. Saya merasa pergerakan kita sebagai wanita, apalagi di politik, itu sangat dibutuhkan. Karena wanita bukan hanya di dapur, tapi wanita juga bisa ada di luar dari rumah tersebut. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Jadi Agatha itu kemudian negara Indonesia dari tokoh hebatnya. Ada lagi yang ingin mencoba? Oke, Elin boleh maju. Kenalkan, nama saya Eli dari Singapura. Tokoh hebatnya itu ada Bapak Lee Kuan Yew. Oke. Ini adalah Bapak Menteri di Singapura. Oke. Elin punya fotonya? Biar teman-teman bisa lihat. Dia Bapak Menteri kenapa? Dia itu memajukan negara miskin. Jadi sekarang negara Singapura itu sudah maju. Dia yang memajukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin presentasi? Udah cukup ya. Nah, oke. Izinkan saya untuk membaca kesimpulan. Kesimpulannya pada hari ini adalah belajar dari tokoh hebat adalah kita mendapatkan peta jalan menuju kesuksesan melalui pengalaman, kegagalan, dan strategi yang mereka terapkan. Hal ini menumbuhkan tekad dan keberanian
untuk terus mengembangkan potensi diri. Sampai di sini, apakah ada yang merasa kesulitan untuk dikata? Alhamdulillah ya, sudah dapat. Pertemuan selanjutnya itu, yang pertama ada tugasnya kalian membuat rekaman video, durasinya itu 2-3 menit, mendeskripsikan tokoh favorit kalian. Ya, nanti videonya itu boleh diupload ke Gdrive, nanti saya kirim link Gdrive untuk pengumpulan tugasnya. Dan untuk materi selanjutnya itu adalah tentang kegiatan sehari-hari ya. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.